Guys, tiap negara pasti punya julukan, kayak Indonesia yang dikenal sebagai Jamrut Khatulistiwa. Nah, kalau negara ini julukannya cukup banyak. Ada yang bilang negeri keju, negeri kincir angin, sampai negeri orange. Udah tahu kan negara apa yang dimaksud? Yap, Belanda. So, welcome in Netherlands. Guys, pasti kamu-kamu sudah nggak asing deh dengan negeri Belanda. Yap, selain terkenal dengan bunga tulip dan kincir anginnya, negara ini familiar karena pernah menjajah Indonesia di masa lalu. Tapi tahu nggak sih, ternyata banyak loh fakta unik seputar negaranya Ratu Beatrix ini. Pertama, ternyata sepertiga wilayah Belanda terletak di bawah permukaan air laut. Bahkan nih guys, Schiphol yang merupakan bandara internasionalnya aja terletak 3 hingga 4 meter di bawah permukaan laut. Oh iya, tahu nggak sih, meski menjadi negara dengan jumlah penduduk terpadat di Eropa, jumlah sepeda di Belanda ternyata lebih banyak dibanding dengan jumlah warganya guys. Yap, mereka memang sesuka itu bersepeda. Fakta lainnya, ternyata ada lebih dari 1.000 kincir angin yang masih berdiri sejak tahun 1850. Beberapa kincir tradisional ini masih digunakan untuk keperluan irigasi dan menggiling biji-bijian guys. Kinderdijk merupakan wilayah di Belanda yang masih memiliki 19 kincir angin tradisional. Bahkan UNESCO telah menetapkannya sebagai salah satu warisan dunia. Tapi kenapa ya banyak orang Indonesia menyebut Belanda sebagai Holland? Hayo, ada yang tahu nggak sih? Holland itu toko kue ya? Bukan ya? Holland itu, ya setahu aku Holland cuma toko kue doang. Jadi kalau misalnya Dutch itu kan Belanda, Holland juga Belanda. Gue nggak tahu gue ngomong apa sih. Karena bakery. Nggak tahu ah. Hall itu kan sebenarnya supporter bola ya. Kalau di Inggris namanya hooligan. Kalau di Belanda bisa disebut Holland gitu sebenarnya karena apa hall? Hall itu kan tempat main bulu tangkis gitu. Hall. Kalau line itu garis ya. Jadi garis untuk main bulu tangkis yang dijadikan sepak bola sama orang Belanda. Makanya namanya Holland. Jadi gini guys, sebenarnya Holland merupakan satu dari 12 provinsi di Belanda. Jadi Holland bukan nama resmi negeri Belanda ya, karena nama resmi Belanda adalah The Netherlands. Oh iya, Holland sendiri terdiri dari North Holland dan South Holland. Nah, kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag terletak di wilayah Holland. Kebanyakan masyarakat Indonesia akrab dengan istilah Holland karena berkaitan dengan sejarah di masa lalu. Jadi, pada awal abad ke-17, penduduk Belanda membuka rute perdagangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak sedikit di antara para pelayar Belanda yang berasal dari Holland. Guys, karena siang-siang suka cari makan, kuy, kita mau bahas salah satu street food asal Belanda nih, namanya Kapsalon. Guys, Kak Mala lagi makan apa tuh? Lasagna? Bukan. Sejenis pasta? Juga bukan. Ini namanya kapsalon guys. Jangan kaget ya sama namanya yang rada-rada aneh.
Kapsalon merupakan comfort food-nya orang Belanda. Kamu tahu nggak sih kenapa bisa dinamakan kapsalon? Nanti aja kita bahas sejarahnya ya guys. Kasihan, udah pada lapar. Kapsalon sendiri termasuk menu fusion food yang menggabungkan kuliner khas Timur Tengah. Makanya nggak heran ada unsur kebabnya. Base utamanya adalah French fries, cukup digoreng sampai matang. Next, siapkan dagingnya. Cukup di-slice aja tipis-tipis guys. Kemudian dipanaskan deh. Sebenarnya udah matang sih, tapi taste dan aromanya akan lebih keluar kalau begini. Biar lebih enak deh pokoknya. Bahan dasarnya udah siap, sekarang tinggal susun. Cara penyajiannya juga nggak ribet kok, cukup mengandalkan wadah aluminium foil. Kentang goreng jadi dasarnya dengan tambahan saus knoflook. Secara harfiah, knoflook berarti bawang putih. Kemudian lanjut susun dagingnya. Tambah knoflook lagi. Layer selanjutnya adalah mozzarella. Di-torch dulu ya guys biar melting. The last layer adalah sayuran. Biar balance dong ya. Apalagi ada bawang bombaynya. Kalau dicampur ke masakan bisa nambah kelezatan. Manfaat kesehatannya juga segudang. Salah satunya adalah mencegah kanker dan menyehatkan pencernaan. Sayuran udah komplit. Tambah knoflook lagi bisa kali. BTW, dagingnya nggak cuma sapi kok guys. Buat yang nggak suka, ada pilihan daging ayam. Cara bikinnya sama aja kok. Ayamnya juga ditumis pakai bumbu rempah ala Timur Tengah. Terus, semua bahannya disusun di mangkok aluminium foil. Next part yang paling ditunggu nih, makan! Tips buat kamu yang mau nyobain kapsalon, perut kamu harus benar-benar kosong guys, karena bakalan begah alias kenyang banget. Dalam satu porsinya aja udah paket lengkap, ada karbo, protein, dan sayuran. Ini sih makan setengah aja udah bikin kenyang, makanya pakai wadah aluminium foil. Jadi kalau nggak habis bisa disimpan dan dipanaskan lagi di microwave. Tapi untuk menyesuaikan dengan lidah Indonesia, kentangnya bisa diganti nasi loh. Makin kenyang deh tuh. Ngomongin kapsalon, kamu tahu nggak sih? Arti sebenarnya kapsalon adalah barbershop alias tempat cukur rambut. Tahun 2003, ada pemilik barbershop di kota Rotterdam yang punya ide mencampurkan makanan kesukaannya dengan shawarma. Kebetulan salonnya sebelahan sama tukang jualan kebab. Sekarang hampir semua tempat makan menawarkan kapsalon. Tapi kalau ditelaah lagi, menu satu ini adalah hasil pencampuran berbagai budaya loh guys. French fries adalah khas Eropa. Saus knoflook berasal dari Catalonia, Spanyol. Shawarma sendiri makanan yang identik dengan Turki dan Timur Tengah. It means kamu bisa ngerasain berbagai negara dalam satu dish guys. Soal harga, kamu cukup siapin budget 50 ribuan aja kok. Selamat mencoba ya. Guys, ada lagi nih yang menarik dari Belanda. Apalagi kalau bukan pertaniannya. Tahu nggak sih, meski wilayahnya kecil, ternyata Belanda merupakan salah satu produsen hasil pertanian terbesar di dunia loh. Belanda bahkan mengekspor berbagai jenis sayuran, buah-buahan, bunga, daging, saus, dan keju senilai 65 miliar euro setiap tahunnya. Mantap ya guys!
Kerennya lagi, hampir 80% umbi bunga di dunia berasal dari Belanda, guys. Dan Belanda menjadi eksportir bunga tulip terbesar di dunia loh. Padahal aslinya bunga tulip berasal dari negara Turki dan tumbuh liar di pegunungan Pamir Hindu Kush dan stepa di Kazakhstan. Bunga tulip sendiri sudah dibudidayakan di Turki sejak 1080 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Ottoman. Meski menjadi bunga nasional negara Turki, tulip tetap jadi ikonnya Belanda nih guys. Kalau lagi musim tulip, bolehlah kamu berkunjung ke Taman Keukenhof, puas deh menikmati hamparan tulip bak permadani. Oh iya, banyak jenis warna baru yang berhasil diciptakan loh, termasuk warna orange yang menjadi julukannya Belanda. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih kenapa sih Belanda identik dengan warna orange? Ya karena di situ dekat dengan matahari ya. Jadi saking dekatnya itu kadang-kadang negerinya itu dari laut akan terpancar cermin yang berwarna orange. Makanya dia the orange. Karena mereka suka minum jus orange mungkin. Mungkin ya. Atau karena sepak bola mereka kan orange ya nggak sih gitu. Jadi mungkin karena di sana kurang matahari, jadi harus minum banyak vitamin C biar lebih sehat. Kalau Indonesia kan banyak banget vitamin C ya nggak sih, banyak banget sinar matahari, jadi mungkin lebih aman gitu. Karena itu mengenang perjuangan Belanda pada saat itu yang sama William van Oranje kan? Jadi guys, warna oranye merupakan warna nasional dari Belanda. Warna ini dipilih sebagai tanda penghormatan kepada William I, Prince of Orange, yang merupakan pemimpin perjuangan kemerdekaan Belanda atas Spanyol tahun 1648, serta simbol kebanggaan dan kesatuan Belanda. Lihat aja, timnas sepak bola Belanda juga menggunakan baju warna orange, sehingga mereka sering disebut tim oranye. Dan jika kamu sedang berada di Belanda pada tanggal 30 April, that's the Queen Day, and all people dressed in orange. Nggak bisa ke Belanda karena pandemi? Tenang guys, ada kafe ala-ala Belanda di Bandung yang bisa kamu datangi. Check it out ya! Lokasinya ada di kawasan Punculut Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Resto ini juga punya view yang bikin betah banget. Dijamin kamu nggak mau pulang deh. Oh iya guys, kafe ini juga mengklaim sebagai kafe terromantis di Bandung. Arsitekturnya mengadopsi ala farmhouse atau barn ala Eropa. Konsepnya lebih ke wedding party, lengkap dengan unsur bunga dan kain serba putih di bagian eksteriornya. Di area ini terdapat taman dengan nuansa altar pernikahan yang dilengkapi kolam renang mini. Sementara di area bagian bawah, terdapat satu spot taman tulip khas Belanda lengkap dengan kupu-kupunya. Kata tulip berasal dari bahasa Persia yaitu dulban yang berarti turban. Kamu tahu turban kan? Itu loh penutup kepala yang digunakan oleh masyarakat Timur Tengah dan India. Memang sekilas bentuk bunga tulip ini mirip dengan turban ya guys. Puas berkeliling area outdoor, sekarang kita lanjut makan ya guys. Kebetulan di sini juga menyediakan paket romantic dinner loh. Jadi buat kamu yang mau kasih surprise ke pasangannya, bisa banget pesen paket ini. Selain dapat spot terbaik, meja makannya juga diset lengkap dengan hiasan bunga dan lilin. Menu yang ditawarkan mulai dari western sampai tradisional. Tapi umumnya yang biasa dipilih adalah steak. Nah, kalau menurut kamu, resto ini udah layak jadi yang paling romantis belum?
Guys, liburan ke Belanda nggak lengkap kalau nggak nyobain kuliner khasnya ya. Ada haring, yaitu ikan mentah yang disajikan dengan timun dan bawang. Ada stroopwafel, poffertjes, bitterballen, sampai kroket dengan bahan dasar kentang. Makanan pokok orang-orang Belanda adalah roti dan ikan haring. Tapi pada abad ke-18, kentang yang dibawa dari negara Peru ke Eropa oleh bangsa Spanyol justru jadi populer dan menjadi makanan pokok warga Belanda sejak tahun 1800, guys. Tapi, apa jadinya kalau roti disatuin sama kentang ya? Kayak gini jadinya, guys. Nih, ada teh aci yang mau bagi-bagi resepnya. Gampang banget kok. Bahannya adalah tepung, telur, susu full cream, gula, mentega, ragi, dan garam. Pertama, kupas dulu kentangnya. Ngomong-ngomong soal jenis umbi-umbian yang satu ini, kamu tahu nggak sih, setiap tahunnya ada lebih dari 376 juta ton kentang yang diproduksi di seluruh dunia. Negara yang mendapat peringkat pertama penghasil terbesar adalah Cina. Padahal ya, kentang bukan berasal dari Cina loh guys, melainkan Peru. Yang pertama kali membudidayakannya adalah suku Inka, sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Karena berhasil, baru deh dibawa ke Eropa dan seluruh belahan dunia lainnya. Kamu tahu nggak sih, saat ini kentang jadi tanaman terpenting kelima di dunia setelah gandum, jagung, beras, dan tebu. Jenis dan warnanya juga macam-macam. Tapi kalau di Indonesia cuma ada satu jenis aja, yaitu yang warna coklat ini. Kalau udah dikupas, terus direbus biar empuk guys. Kemudian tambahin tepung terigu dan mentega. Next, aduk manual sampai rata. Terus diamkan dalam suhu ruang selama beberapa menit sampai adonannya mengembang. Baru deh dibentuk. Kalau udah, matangkan di dalam oven. Gak pakai lama, udah bisa digabung sama isiannya. Fillingnya sesuai selera ya guys. Yang satu ini pakai ayam file dan sayuran. Jadi ala-ala sandwich gitu. Sebenarnya bisa diisi dengan yang manis-manis sih. Tapi ngelihat kamu aja udah manis. Jadi aku gak butuh yang lain deh. Biar tambah buena, kamu bisa tambahin saus-sausan termasuk mayonnaise. Nah, udah jadi nih. Just info aja ya guys, tekstur roti kentang ini lebih lembut dibanding roti biasa. Buat kamu yang mau jadi lebih sehat juga bisa beralih nih. Karena roti kentang punya nutrisi yang baik dan mengandung lebih banyak zat besi, kalium, kalsium, serta magnesium. Udah tahu cara bikinnya kan? Bisa langsung dipraktekin di rumah tuh. Tapi kalau mager, bisa juga minta dibikinin sama Teh Aci. Mampir langsung aja ke daerah Batu Karas Pangandaran buat nyobain sensasinya. Kan bisa sekalian liburan, menikmati alam setempat. Terima kasih sudah nonton Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. See you tomorrow guys. Bye!